3 tips cara memilih varietas kelapa sawit ya teman-teman. Nah, ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang 3 hal yang akan kita lakukan, yaitu tipsnya ataupun caranya untuk memilih varietas kelapa sawit ya teman-teman. Pemilihan bibit sawit adalah hal penting ya teman-teman, karena akan menghasilkan pohon yang berkualitas dan mendapatkan produktivitas tinggi ya. Nah, untuk mewujudkan keberhasilan berkebun kelapa sawit harus diterapkan 3 kiat sukses berikut ini ya teman-teman ya. Yang pertama, sesuaikan varietas berdasarkan tujuan yang Anda inginkan ya. Yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua, pastikan varietas sesuai dengan kondisi lahan Anda. Nah, yang kedua, dan kemudian yang ketiga yaitu membeli bibit dari sumber bahan tanaman resmi ya. Intinya kalau yang nomor 3 ini, belilah bibit unggul yang bersertifikat ya teman-teman ya. Itu silakan teman-teman sendiri pilih, mau dari balai resmi manapun, itu sudah banyak di Indonesia ya teman-teman ya. Tergantung selera teman-teman ya, maunya yang mana. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, ini yang pertama tadi teman ya. Misalkan teman-teman semua ingin mendapatkan produksi CPO tertinggi, nah itu jawabannya ada di turunan SP540. Nah, varietas apa saja sih yang tergolong pada turunan SP540? Ya, seperti 540, kemudian Simalungun, terus 540 NG. Wah, kalau 540 NG ini harganya beda sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan TPS terberat atau tandan buah segar terberat ya, nah itu jawabannya ada di turunan yang ngambi. Nah, apa saja sih varietas yang tergolong pada turunan yang ngambi? Ya, yang pertama yang ngambi, kemudian 239, kemudian lagi 718 ya. Atau teman-teman ingin pertumbuhan meningginya yang paling lambat. Nah, paling lambat meningginya itu ada pada varietas Dambi teman-teman ya. Dambi ini juga sangat cocok jika ditanam di areal gambut ya teman-teman. Nah, pemilihan varietas ini teman-teman ya, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi lahan. Nah, jadi poin 1 sama poin 2 itu harus selaras ya, atau serasi. Jika kita menginginkan varietas tertentu, nah kemudian kita masukkan poin yang kedua tadi teman-teman. Nah, pastikan varietas sesuai dengan kondisi lahan kita. Nah, jadi harus sesuai ya teman-teman ya. Nah, apabila misalkan nih lahan kita berbukit ataupun bergelombang, nah itu ya rekomendasi pertamanya ya dari PPKS Langkat ya. Nah, ini seperti ini PPKS Langkat nih teman-teman. Ini yang saya tanam nih PPKS Langkat, karena lahan atau arealnya bergelombang, maka varietas Langkat. Apabila varietas Langkat tidak tersedia, itu ada opsinya teman-teman, yaitu turunan 540 tadi ya. Bisa 540, bisa Simalungun ya. Nah, jika sudah ya teman-teman ya, jika sudah menyesuaikan dengan kondisi lahan, nah kemudian yang ketiga teman-teman, yang ketiga membeli bibit dari sumber bahan tanam resmi ya. Ini teman-teman usahakan ya, kalau beli itu langsung melalui marketingnya teman-teman ya, nggak usah nitip ke teman ataupun ke agen-agen ya. Ini saya selalu tekankan kepada teman-teman saya, terutama di yang respon paling banyak
konten-konten saya itu di TikTok ya teman-teman ya. Itu banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana cara belinya bang, gimana. Nah, itu saya langsung tujukan atau saya langsung kasihkan nomor marketing pemasarannya ya. Silahkan teman-teman di komen saja teman-teman ingin varietas apa, insya Allah saya siap membantu, dan insya Allah saya ada semua teman-teman ya nomor marketingnya. Misalkan teman-teman ingin dipisahin, saya ada marketingnya. Ingin SEO Supreme, saya ada juga nomor marketingnya Pak Dodi ya. Nah, kemudian teman-teman inginkan dari PPKS, saya ada juga. Kemudian teman-teman ingin Dambi Mas, saya ada juga. Insya Allah saya lengkap teman-teman. Nanti tinggal di komen saja teman-teman ingin varietas apa, bilang saja ya. Nah, saya selalu mengarahkan teman-teman ya buat teman-teman di TikTok pertama ya, terutama itu soalnya paling banyak responnya di situ. Tuh jika teman-teman berkomentar pasti saya langsung arahkan ke marketingnya. Nah, kenapa saya langsung arahkan ke marketingnya ya? Bukannya saya tidak mau membantu membelikan, enggak teman-teman ya, saya mau teman-teman. Nah, karena apa? Karena apabila saya membeli ya kan, saya membelikan buat teman-teman, nanti yang pertama sertifikat yang teman-teman dapatkan itu bukan atas nama teman-teman. Nah, itu ya. Nah, itu nanti otomatis atas nama saya ataupun atas nama orang tua saya ya. Nah, makanya dari itu nah, saya langsung kasihkan nomor marketingnya langsung. Nah, teman-teman ya. Untuk syarat pembelian nggak nggak rumit kok teman-teman, cuman modalkan KTP sama surat lahan. Nah, ini banyak teman-teman yang eh, merasa bingung ya. Bingungnya gini, oh ya surat lahan pasti mikirnya sertifikatnya. Nggak juga teman-teman, namanya surat lahan itu bisa sertifikat ya, bisa surat keterangan dari desa atau sporadik bisa juga ya teman-teman ya. Nah, yang penting ada surat lahannya gitu ya. Nah, itu ini contoh ya teman-teman, ini contoh varietas langkat di areal bergelombang ya. Nah, segitu dulu teman-teman ya untuk sharing kali ini, yaitu 3 tips atau 3 cara memilih varietas ya. Nah, 3 cara tadi tolong teman-teman terapkan ya, itu ketiga-tiganya atau ke poin ketiganya itu sangat bermanfaat sekali menurut saya, atau sangat berguna sekali ya apabila untuk kita semua pemula, yaitu untuk terjun ke perkebunan kelapa sawit ya. Oke. Ya teman-teman, segitu dulu ya. Nah, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.